wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran dengan materi etika dalam organisasi dan profesi. Sebelum memasuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka pembelajaran dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu kita absen terlebih dahulu. Arianto, Robi Agung Saputra, Wanda Sapitri, Rashidah Ulfa. Baiklah, hadir semuanya ya. Baiklah, kita memasuki materi kita. Itu yang pertama pengertian dari organisasi. Ada yang tahu sebelumnya apa itu organisasi? Barangkali kalian ada ikut organisasi seperti OSIS di sekolah. Nah, jadi organisasi itu secara bahasa berasal dari bahasa Yunani organon, yang berarti alat bantu atau instrumen. Apabila dilihat dari asal katanya, organisasi itu berarti sebuah alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya. Nah, sedangkan secara istilah itu, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi organisasi ini memiliki beberapa unsur. Itu yang pertama itu ada tujuan suatu organisasi. Nah, tujuan organisasi ini fungsinya untuk menghasilkan barang dan pelayanan. Contohnya organisasi non-profit itu contohnya seperti menghasilkan pelayanan dengan keuntungan masyarakat, seperti pemeliharaan kesehatan, pendidikan, proses keadilan, dan pemeliharaan jalan. Bisnis menghasilkan barang konsumsi dan pelayanan seperti mobil, perumahan, dan wahana rekreasi. Yang kedua itu pembagian kerja. Nah, di pembagian kerja ini ada sebuah proses untuk melaksanakan pekerjaan ke dalam suatu komponen kecil yang melayani tujuan organisasi dan untuk dilakukan oleh individu atau kelompok. Nah, jadi pembagian kerja ini banyak orangnya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Misalkan organisasi ini memiliki tujuan untuk melakukan ini. Nah, jadi sebelum mencapai tujuan tersebut haruslah ada pembagian kerjanya. Nah, jadi supaya anggota-anggotanya itu teratur, ada masing-masing apa yang dikerjakannya. Selanjutnya yang ketiga itu ada hierarki kewenangan. Apa itu hierarki kewenangan? Hierarki kewenangan itu ialah hak untuk bertindak dan memerintah pribadi orang lain. Nah, jadi ada juga yang namanya hierarki kewenangan. Jadi bisa kita memerintah orang untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi hal tersebut itu agar pekerjaannya itu mudah untuk dicapai tujuannya. Ya, bisa dengan kata lain mungkin seperti saling mengingatkan apa pekerjaan teman-teman atau anggota-anggota lain di organisasi tersebut. Yang keempat itu ada sumber daya. Nah, sumber daya di sini itu maksudnya
kumpulan orang yang beraktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sumber daya itu maksudnya ya anggota-anggota dari organisasi itu. Jadi itu disebut dengan sumber daya. Nah, dalam memenuhi tujuan organisasi ini tuh diperlukan efektivitas dalam organisasi. Efektivitas organisasi ini dapat terwujud dengan baik aktivitas baik itu individu maupun kelompok. Yang pertama itu ada efektivitas individu. Nah, ini tergantung dari pelakunya terhadap kelompok. Nah, jadi tergantung dari individu organisasi tersebut. Jadi perorangan, ini maksudnya perorangan. Nah, jadi setiap individu itu harus memiliki perilaku yang baik ketika ada rangsangan atau memiliki sasaran tertentu, dan setiap individu memiliki perbedaan dalam berperilaku sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, sikap, motivasi, dan tekanan yang ada pada individu. Nah, jadi berbeda-beda. Setiap individu itu memiliki kemampuannya masing-masing dalam pekerjaannya di organisasi. Yang kedua itu ada efektivitas kelompok. Nah, yang kelompok ini nih tergantung dalam kohesivitas atau kepaduan. Nah, jadi saling bekerja sama di dalam kelompok itu. Ada kepemimpinan, struktur, status, peran, dan norma yang ada pada kelompok kerja. Selanjutnya ini ada yang ketiga, yaitu efektivitas organisasi, yaitu tergantung dari lingkungan. Tergantung dari lingkungan, teknologi, strategi, pilihan, struktur, proses, dan budaya organisasi. Nah, jadi ini tergantung dalam dari lingkungannya, teknologinya, strateginya, maupun budaya yang ada di organisasi tersebut. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu etika dalam berorganisasi. Di sini etika dalam berorganisasi ini ada 4, yakni yang pertama itu memiliki niat dan tujuan yang mulia. Yang kedua itu ada amanah. Yang ketiga saling tolong menolong, dan yang keempat berkomunikasi dengan baik. Yang kita akan bahas yang pertama dulu, memiliki niat dan tujuan yang mulia. Nah, jadi organisasi itu dibentuk agar mencapai tujuan yang yang sama dalam anggota-anggotanya. Jadi setiap anggota-anggota di organisasi itu harus memiliki tujuan yang sama agar mencapai organisasi yang baik, yang benar gitu. Jadi bisa setiap organisasi, setiap anggota itu berbeda-beda tujuannya, maka ketercapaian tujuan dari organisasi itu tidak akan tercapai karena itu tadi tujuannya berbeda. Nah, contohnya itu organisasi itu dibentuk dengan niat melayani kesehatan masyarakat umum dengan tujuan mengurangi jumlah korban yang terjangkit penyakit. Nah, misalkan ini organisasi dalam membantu masyarakat dalam hal kesehatan. Yang kedua itu ada amanah. Nah, jadi setiap orang dalam organisasi itu harus memiliki sikap amanah dalam mengemban tugas. Jadi dengan adanya sikap ini pembagian yang dilakukan oleh pembina organisasi itu menjadi optimal supaya kepercayaan dalam organisasi itu lebih tumbuh, lebih kelihatan, dan menjadi organisasi yang senantiasa bekerja sama anggota maupun dengan pembinanya. Contohnya sikap amanah itu seperti sikap kelompok organisasi yang menjalankan perintah, tidak berusaha melakukan perintah dari pembinaan organisasi, dan menjaga
tidak berusaha melalaikan perintah dari pembina organisasi dan menjaga hubungan koordinasi yang baik antara pembina dan kelompok. Nah, jadi bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh pembina terhadap dia sebagai anggota dari organisasi tersebut. Yang ketiga itu ada saling tolong menolong. Nah, jadi di setiap organisasi itu pasti ada anggota yang mungkin memerlukan bantuan. Nah, kita itu harus saling menolong antara anggota yang lain dengan yang lainnya. Nah, di sini nih tolong menolong ini termasuk dalam sikap kewajiban dalam organisasi. Supaya apa? Supaya kebersamaan dan kenyamanan di organisasi itu tercapai, tidak saling egois. Yang keempat itu ada berkomunikasi dengan baik. Nah, di sini dalam Islam pun ada 5 prinsip berkomunikasi, yaitu menggunakan kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan terhadap sesama. Yang kedua yaitu, atau dalam bahasa Arabnya itu qaulan kariman. Yang kedua itu perkataan dilakukan dengan lemah lembut meskipun dengan lawan atau rival, qaulan layyinan. Yang ketiga itu isi perkataan berupa sesuatu yang benar dan jujur, qaulan sadidan. Yang keempat, pantas diucap sesuai dengan situasi dan kondisi, qaulan baligan. Yang kelima itu perkataan yang keluar mudah dimengerti dan mendengar, qaulan ma'rufan masyhuran. Selanjutnya pengertian dan etika profesi. Pengertian profesi. Nah, di sini dalam KBBI istilah profesi itu dimaknai dengan pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Menurut The George, profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Dalam Islam, profesi ialah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dan di dalam mencapainya dia berupaya dengan penuh kesungguhan dan mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi profesi ini berbeda dengan profesional. Profesi itu sesuatu yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang dilakukan oleh seorang pekerja. Sedangkan profesional itu orang-orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, tetapi meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan tersebut. Jadi perbedaannya di situ. Kalau sedangkan profesi itu tadi pekerjaannya purna waktu, dilaksanakan sebagai sumber nafkah hidup. Sedangkan yang profesional itu untuk pekerjaannya atau kegiatan seluruh waktunya untuk pekerjaan dan kegiatan tersebut, hidup dari kegiatan tersebut dan bangga akan pekerjaan tersebut. Nah, secara umum profesi itu ada beberapa ciri. Yang pertama itu adanya pengetahuan khusus. Yang kedua adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga itu mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang kelima itu kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Nah, jadi profesi atau pekerjaan itu bagi seorang muslim itu adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh aset, fikir dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya sendiri. Di sini ada hadis Rasulullah. Beliau bersabda, Anil Miqdami radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyya Dawud alaihi salamu ya'kulu min amalihi. Rawahul Bukhari.
Dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, materi yang selanjutnya itu etika dalam profesi. Dalam profesi ini ada 3, yaitu yang pertama memegang amanah dan mentaati perintah pemimpin. Yang kedua, etos kerja yang tinggi. Yang ketiga itu prinsip yang kokoh dalam profesi. Kita akan bahas yang pertama dulu, memegang amanah dan menaati perintah pemimpin. Nah, jadi dalam profesi ini ada pembagian kerja atau tugas dan hierarki ya, wewenang seperti halnya organisasi. Nah, jadi sama profesi pekerjaan dengan organisasi, ada pemberian kerjanya dan hierarki wewenangnya. Nah, jadi setiap orang yang memiliki wewenang ini harus memiliki sikap amanah supaya atasan atau bos seperti itu dapat mempercayainya untuk diberikan kewewenangan tersebut. Dan juga sebagai pekerja kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada di dalam suatu pekerjaan tersebut. Yang kedua itu ada etos kerja yang tinggi. Nah, jadi etos kerja ini ialah kata lain dari semangat dalam bekerja. Nah, jadi etos kerja adalah doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai hal yang baik dan benar dan mewujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Nah, jadi etos kerja ini motivasi atau dorongan untuk bekerja. Nah, jika ada seseorang nih memiliki etos kerja yang tinggi, maka pelaksanaan kerjanya akan menjadi lebih maksimal, lebih baik lagi. Karena itu, etos kerja ini sangat penting bagi mereka yang bekerja di dimanapun itu. Selain itu juga etos kerja ini menjadi suatu alasan kuat mengapa seseorang itu melakukan pekerjaan. Sedangkan itu dalam Islam ini etos kerja adalah cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal dan soleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Nah, jadi setiap pekerjaan itu jika kita niatkan hanya dengan kepada Allah, maka kita akan juga mendapat pahala dari Allah, akan mendapat kebaikan insyaallah. Selanjutnya yang terakhir, materi yang terakhir itu ada prinsip yang kokoh dalam profesi. Nah, jadi prinsip-prinsip dalam profesi itu ada banyak, ada berapa? Ada 9. Yang pertama itu profesi atau profesi atau pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan. Nah, jadi pekerjaan setiap orang-orang itu berbeda-beda sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Yang kedua itu proses atau pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian atau profesional dan tekun sungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh lah dalam bekerja supaya maksimal dalam bekerjanya. Berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Tidak hanya dalam bekerjanya yang baik, tetapi hasilnya juga kita dituntut untuk maksimal, untuk menjadi yang terbaik lah yang kita bisa. Profesi atau pekerjaan dilaksanakan dengan jujur, amanah dan penuh tanggung jawab. Profesi atau pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja tinggi. Pekerjaan ialah orang berhak mendapat imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. Profesi kerja atau amal adalah bentuk eksistensi manusia, artinya manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi keberadaan manusia. Nah, jika manusia itu tidak bekerja, apa yang dia lakukan, apa yang dihasilkan dalam hidup, nah
gunanya untuk bekerja. Menghindari larangan-larangan dalam agama. Profesi itu atau pekerjaan itu dilakukan dengan turut saling menjaga persaudaraan. Nah, jangan bertengkar dalam bekerja, itu harus saling menolong-menolong dan menjaga tali silaturahmi. Ya, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan membacakan kesimpulannya. Nah, jadi organisasi itu berasal dari bahasa Yunani organon, yang berarti alat bantu atau instrumen. Secara istilah, organisasi itu adalah sistem sosial yang berkoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur organisasi itu ada tujuan, pembagian kerja, hierarki wewenang, dan sumber daya. Sumber daya ini tadi yaitu anggota dari organisasi. Ada beberapa etika dalam organisasi, yaitu memiliki niat dan tujuan yang mulia, amanah, saling tolong menolong, dan berkomunikasi dengan baik. Di sini ada beberapa etika dalam profesi, yaitu memegang amanah, mentaati perintah, memiliki etos kerja yang tinggi, dan memiliki prinsip dalam profesi. Jadi organisasi dan profesi atau pekerjaan ini kurang lebih sama saja. Yang membedakannya mungkin hanya tempat dan beban yang dipikulnya. Mungkin di pekerjaan atau profesi lebih berat, kan lebih profesional, kita harus lebih dewasa dalam menjalani pekerjaan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.